Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha, hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang tanda baca. Pastinya kamu sudah pernah menggunakan dan mengetahui beberapa tanda baca. Nah, Ustadz akan lebih menjelaskan lagi untuk penggunaan tanda baca pada kelas 6 ini ya, digunakan untuk menulis nantinya ya, menulis karangan yang agar menjadi karangan tulisan yang lebih baik. Anak-anakku semuanya mengenal tanda titik ya, tanda baca tanda titik. Pasti kamu sudah tahu nih tanda titik nih. Nah, ada berapakah tanda titik digunakan dalam suatu teks atau suatu kalimat? Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Ya, contohnya ada nih, Andi datang terlambat, tanda titik terakhir. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Ya, 1.1 judulnya apa? Itu judul bagan atau ikhtisar satu daftar. Yang ketiga yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu ya. Contohnya ada ya. 1 jam 30 menit 15 detik. Kamu pasti bisa mempraktekannya ya. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, terus tahun, judul tulisan itu dipakai ya, yang tidak berakhir dengan menggunakan tanda tanya. Jadi tanda titik ini untuk memisahkan antara nama penulis, tahun, dan judulnya, judul bukunya. Biasanya di buku di akhir itu ada itu. Ya, itu contohnya itu ada. Ya. Yang kelima yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Ingat nih, yang menunjukkan jumlah. Kalau tidak menunjukkan jumlah, berarti tidak menggunakan tanda titik ya. 1.000 rupiah berarti uangnya 10 rupiah. Jumlah itu berarti menggunakan tanda titik. Tapi kalau bukan tanda titik berarti tidak menggunakan bukan jumlah, berarti tidak menggunakan tanda titik. Perhatikan, tanda titik tidak dipakai di mana saja. Nah, tadi yang dipakai ada 5. Yang tidak dipakai, contoh, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung. Ada tanda kurungnya, berarti tidak menggunakan titik dalam perincian. Ya. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital, tidak dipakai juga. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau ya, angka terakhir dalam penomoran deret digital, grafik, bagan tidak dipakai. Yang keempat, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, nomor KTP, nomor plat nomor motor ya, plat kendaraan itu, atau nomor NIK, nomor NIS juga ribuan, nomor ujian juga sama, tidak menggunakan tanda titik karena tidak menunjukkan jumlah. Terus yang kelima, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul, tidak dipakai, tidak menggunakan. Kalau akhir nama judul itu tidak menggunakan titik di terakhirannya, kalimat akhirnya. Yang keenam, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima, pengirim surat, atau tanggal surat, itu tidak menggunakan titik ya. Selanjutnya ya, yang tadi tanda titik, sekarang tanda koma. Tanda koma ini lumayan banyak ya, diperhatikan baik-baik. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Kalau merinci sesuatu itu menggunakan tanda koma untuk memisahkan antara rincian satu dengan rincian yang lainnya ya. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung ya, tak seperti, tetapi, melainkan, dan sedangkan, sebelum itu ya. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat ya. Anak kalimat itu ciri-cirinya ada kata penghubungnya
di depannya. Ya, kalau diundang kayak gitu ya. Nah, itu. Kalau yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian ya. Contohnya ada setelah kata atau di belakang kata ungkapan ya. Jadi gitu ya. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai ya. Contohnya ada itu kata seru ya, wah, bukan main, nah gitu. Ungkapannya. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang dalam kalimat. Kata nenek saya, koma, tanda petik. Tanda koma dipakai antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat wilayah, negeri yang ditulis berurutan. Contoh ya, Ahmad Wahyudi, koma, Jalan Jatiwinangun, koma, Kelurahan Purwokerto Lor, koma, Kecamatan Purwokerto Timur, koma, Banyumas, koma, Jawa Tengah gitu ya. Itu jadi itu nomor yang ketujuh ya, menggunakan tanda koma untuk memisahkannya. Yang kedelapan, tanda koma untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Ya, untuk membaliknya, ini namanya Gunawan Ilham, berarti nama aslinya Ilham Gunawan. Kalau daftar pustaka itu namanya dibalik ya, nama penulisnya. Yang kesembilan, dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Nanti kalau kamu sudah ada penelitian itu ada catatan kaki, ada catatan akhir. Yang 10 dipakai ya, dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri. Contoh Bambang Irawan, M hum ya. Atau Sulistriani, S ya, koma M P D ya. Jadi untuk memisahkan antara gelar ya, dengan nama orang diikuti gelar. Tapi kalau di depan enggak, Dr. Andes, Ahmad Wahyudi itu tidak menggunakan tanda koma. 11. Dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen. Ya, ini kamu udah bisa ini ya, 500,50 sen. Di akhirnya 02-nya ya. Yang ke-12, untuk menggapai keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Contohnya ada ya. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contoh, dalam pengembangan bahasa, koma, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Kalau nggak ada komanya gimana? Dalam pengembangan bahasa kita, ya bisa kayak gitu ya. Bukan bahasa kita tapi bahasa ya. Itu tanda koma. Selanjutnya adalah tanda tanya atau tanda tanya ya. Tanda tanya itu dipakai untuk mengakhiri kalimat tanya. Ini bisa mudah ya. Terus tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menanyakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya ada. Itu tanda tanya. Sekarang tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa
seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Perintah ya atau ketidakpercayaan ya, itu menggunakan tanda seru ya. Ya, terus setelah tanda seru ya, selanjutnya tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya ini ya. Mereka memerlukan perawatan rumah tangga. Titik dua. Tuh. Tanda titik dua dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Ya, contoh di sini ya. Tidak dipakai nih, maaf ya, tidak dipakainya apabila nih kita memerlukan kursi ya, tidak memerlukan perabotan rumah tangga tidak ada, jadi tidak memerlukan titik dua. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh nih, ketua siapa, sekretaris siapa kayak gitu. Yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Ini kamu udah paham ya, ibu ngomong apa, terus nanya jawab apa, itu untuk memisahkannya tanda titik dua. Yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah atau ayat yang dalam kitab suci, judul atau anak judul suatu karangan, nama kota atau penerbit dalam daftar pustaka. Contoh nih ya, kalau dalam daftar pustaka nih, contohnya ini. Kalau di dalam menyebutkan surah ya, Al-Kafirun, surat Al-Quran, surat Al-Kafirun, terus ayatnya titik dua, terus berapa gitu. Ayat 3 contohnya ya. Terus yang berikutnya tanda titik dua, titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat sentara yang satu dari kalimat sentara yang lain di dalam kalimat majemuk. Hari ini sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Tanda titik koma dipakai ya. Yang kedua, tanda dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa yang sudah menggunakan tanda koma. Ya. Yang ketiga, untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat, contohnya di sini. Ya. Lanjut ya, tanda hubung. Tanda penghubung dipakai untuk menandai bagian kata ya, yang terpenggal oleh pergantian baris. Ya, kalau nulisnya itu garis bawahnya berarti menggunakan tanda strip atau tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, anak-anak, ibu-ibu ya, anak-anak ya, itu kata ulang. Yang kedua, yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu persatu. Ini contohnya ya. Yang keempat, tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan berevolusi, bukan berevolusi. Kalau nggak ada hubungnya nanti revolusi namanya ya. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. KTP-mu, KTP-nya, SIM-nya itu. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau di strip sowani ya. Bahasa artinya didatangi.
Yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terkait yang menjadi objek bahasan. Ya, contohnya itu ada. Selanjutnya, tanda garis miring. Ya, tanda garis miring dipakai untuk nomor surat, ya, dalam nomor surat pada alamat, ya, dan penanda masa 1 tahun. Contohnya di nomor surat itu ada itu. Ya. Terus tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Harganya 1.500 per lembar, ya. Harganya selembarnya 1.500 contohnya gitu ya. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai orang lain. Contoh ya, asmara, dana. Ini dana ya. Merupakan salah satu tembang mocopat. Nah, sekarang tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli. Ini kamu insya Allah belum begitu banyak memakai ya. Tanda kurung siku ini nanti kalau udah penelitian ini ya, dipakai juga untuk mengapit keterangan dalam kalimat. Terus tanda petik 2, tanda petik 2 dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahasa tertulis lain. Ya. Contoh nih untuk mengapit ya. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron atau naskah ya. Itu pokoknya judul ini untuk mengapitnya itu. Mari menyanyikan lagu Maju Tak Gentar gitu. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus, tetikus gitu ya. Sekarang tanda petik 1 atau tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh nih, nah, di dalam petikan, jadi ada petik 2, di dalamnya harus petik lagi, berarti menggunakan tanda petik 1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata ungkapan tergugat ya. Selanjutnya ya, tanda tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Bisa ya, tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf angka yang digunakan sebagai penanda perincian atau pemerincian ya. Tanda kurung itu penggunaannya. Terus tanda pisah. Tanda pisah itu strip panjang ya. Itu ya nanti kamu akan memakainya nanti udah di tingkatan atas ya insyaallah ya. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contohnya ada. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke ya. Itu tanda pisah. Biasanya yang ketiga ini yang sering kamu gunakan ya. Dari Jakarta sampai ke atau Bekasi sampai ke Karawang sampai ke Bekasi gitu. Kayak judul puisi gitu. Tanda elipsis sekarang titik 3 apa namanya elipsis ya.
Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Ya, biasanya ini biar tidak ditulis banyak ya. Biasanya kalau kamu ada soal itu teks yang diambil cuma berapa setengah paragrafnya, ya ada tanda titik tiganya ya untuk dihilangkan. Yang tidak digunakan atau tidak ada gunanya untuk menjawab pertanyaan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Ya, yang tidak selesai itu tanda elipsis. Nah, itu beberapa tanda baca yang Ustadz sudah jelaskan. Insya Allah nanti ada harus kamu pahami satu persatu digunakan untuk apa nanti. Bisa digunakan dalam menulis karangan, bisa digunakan dalam menjawab pertanyaan ya. Harus benar-benar kamu pahami. Kalau sulit diputar kembali ya, bahkan dicatat boleh. Dicatat atau kamu bisa WA Ustaz Sulis, Ustaz Yudi untuk minta materinya boleh. Nanti di print juga boleh ya. Yang penting kamu paham, nanti bisa mengerjakan soal atau menulis karangan dengan baik. Hanya itu dari Ustadz ya. Semoga kamu bisa memahami ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WA atau telepon langsung ya. Makasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.